Anda kembali bersama kami dalam segmen khusus Energy Corner dan saat ini kami masih bersama dengan Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Bapak Lufaldi Ernanda, beserta Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE, Bapak Fadli Rahman. Kita lanjutkan kembali diskusi kita, Pak Aldi dan juga Pak Fadli. Begitu ya, tadi kita akan membahas berkaitan dengan regulasi ya. Ini menarik ya, karena memang ini terus dipantau tentunya oleh berbagai pihak seperti apa regulasi ini akan terus berkembang tentunya dalam upaya untuk memajukan bursa karbon kita, dan mungkin ini juga berkaitan tentu yang berkaitan dengan insentif dan juga disinsentif begitu, karena ini tentu menjadi fokus utama ya ke depannya. Nah, seperti apa berkaitan dengan hal ini Pak Aldi? Saya dulu nih ya. Ya, silakan. Terkait dengan regulasi itu memang kita sadar ya, kita semua regulator tuh setiap rapat itu kerangka regulasi kita itu masih belum lengkap lah ya. Contohnya saja kenapa saya bilang ada 5 sektor kan di NDC kita, ya kan. Tapi ini di level menteri kan. Ya. Nah, yang ada peraturan menterinya aja baru ada di sektor volume dan energi nih. Berarti kan ada PR lagi regulasi di tingkat menteri lainnya ya di 3 sektor berikutnya. Nah, itu dari level permen ya, level peraturan menteri. Tapi kalau kita lihat bigger picture-nya seperti mandat OJK di Undang-Undang P2SK sudah jelas ya, mengawasi dan memberi izin ya untuk bursa karbon itu di Undang-Undang P2SK. Nah, ada kerangka Perpres juga sudah ada existing ya, 98 gitu ya. Tapi yang tadi saya sampaikan, semua regulator ini kami ada namanya kita itu kumpul bareng ya, itu frekuensinya lumayan makin sering sekarang. Itu kita coba mendengarkan apa kata stakeholder terkait. Oke. Itu karena ini multi sektor, itu nggak mudah sih. Dan itu sejujurnya memang tugas justru Komrah ya. Dalam hal ini Kementerian Marinvest ya, sebagai Komrah yang harus mengkoordinir tuh multiple sektor itu. Gitu. Jadi kita punya one vision, one goals gitu ya. Gitu. Nah, itu jadi memang belum lengkap kerangka regulasinya, itu yang non exist, yang masih belum gitu. Tapi yang existing kita juga melakukan review. Gitu ya. Nanti ketika ada review yang memang sudah clear ya, nanti akan kami coba update deh gitu. Oke, baik. Baik, tadi ada beberapa, tadi Anda menyebutkan begitu ada poin-poin yang disampaikan oleh berbagai stakeholder terkait. Mungkin bisa sedikit di-share begitu ya, poin apa sebetulnya? Atau mungkin dari Pak Fadli yang ingin menjawab begitu poin apa yang ekspektasi disampaikan. Ekspektasi internasional kan gitu pasti ya. kan. Ya, sekali lagi kan, regulations kita melihat bahwa itu akan terus berkembang gitu ya. Ini masih baby, masih tahap awal yang masih belajar gitu dalam hal pengembangan dari pasarnya itu sendiri maupun kerangka regulasi dan lain sebagainya. Jadi status yang ada sekarang memang bisa dipahami, cuma kita harus melihat tadi one vision, one goal-nya itu seperti apa ke depannya. Nah, at least ada beberapa hal yang saya akan mengulas dari perspektif bisnis aja ya. Karena kita melihat bahwa dari perspektif bisnis itu misalkan banyak subsektor yang harus dibebani target terlebih dahulu untuk penurunan emisi tersebut. Gitu, karena nggak semua sektor atau subsektor itu sekarang dibebani target penurunan emisi. Jadi itu mungkin langkah paling awal yang bisa dilakukan. Terus yang kedua, kita melihat bahwa dari semua perusahaan dari sisi bisnisnya itu bisa melihat kerangka internal regulasinya sendiri. Itu mulai harus dipersiapkan, carbon accounting, juga regulations, bahkan anggaran dasarnya, to the level of di sistem SAP-nya itu mungkin semuanya udah harus dipersiapkan sedari dini, sehingga saat nanti regulation sudah in place, sudah ditetapkan bahwa ada target-target khusus, semua perusahaan itu siap. Oke. Jadi memang persiapannya tidak cepat begitu ya, jadi memang harus dimulai sejak seawal mungkin begitu ya. Nah, kemudian tadi berkaitan juga dengan sektor begitu. Tadi kan disampaikan juga oleh Pak Fadli, ini sektor-sektor kedepannya seperti apa juga bisa terus didorong begitu. Nah, kemudian di satu sisi tadi Anda juga menyebutkan bahwa memang ini masih terus digodok begitu. Nah, untuk penggodokan ini bisa lebih cepat lagi, sebetulnya apa yang dibutuhkan, Pak Aldi? Ya, terima kasih ya. Ini memang perlu pertama saya sampaikan ya. Dalam setahun terakhir aja di 2023, think about banyak tuh regulasi yang kita stipulated ya di 2003, dan itu nggak mudah sih menurut saya. Gitu ya, apalagi kita bikin peraturan
mulai dari yang level kepala lembaga ya, level menteri ataupun di peraturan POJK, kemudian infrastruktur dan lain-lain itu nggak mudah sih. Itu jadi pertama ya pasti apresiasi apa yang sudah kita lakukan sih gitu. Ya, betul. Memang saya yakin banget teman-teman baik OJK dan kementerian terkait itu pagi, siang, sore, malam itu kadang kita begadang terus terang emang bahas peraturan gitu ya. Belum lagi peraturan itu kan nggak sekedar hanya dari satu sektor, ketika nanti masuk ke Kumham yang buat harmonisasi itu lebih ini lagi itu karena menyamakan suara ke semua sektor dan itu nggak mudah gitu ya. Nah itu yang what we have done itu menurut saya itu udah really appreciate lah dengan tim gitu. Nah untuk kedepannya yang tadi saya sampaikan tadi barusan di ini juga ya sama Pak Fadli ya mengenai cap ya. Iya. Nah sektor, nah ya itu yang tadi saya sampaikan itu butuh kerangka peraturan tingkat menteri di sektor dan subsektor masing-masing. Oke, gitu. baik. Jadi memang stakeholder-nya sangat banyak ya, sebetulnya sangat terlibat. Jadi dan ini juga menyangkut berbagai kepentingan ya yang berbeda-beda dan ini seperti apa menyatukan kepentingan. Ini yang sulit ya sebetulnya. Baik. Nah, kemudian tadi kita juga akan membahas berkaitan dengan insentif dan juga disinsentif begitu ya. Ini menarik, mungkin Pak Fadli yang akan membahas terlebih dahulu, mungkin insentif apa yang dibutuhkan dari stakeholder terkait, salah satunya tadi dari yang dari PNRE sendiri, begitu apa yang dibutuhkan, kemudian juga berkaitan juga dengan disinsentif ini seperti apa, khususnya berkaitan dengan tax karbon ya, pajak karbon begitu, apakah ini memang perlu terus didorong untuk bisa meningkatkan demand tentunya ke unit karbon? Ya. Mungkin saya mulai dari, sekali lagi ini dari sisi komersialisasinya. Perlu dipastikan bahwa kalau misalkan memang banyak proyek-proyek yang tentunya kaitannya dengan karbon intensif itu nggak akan berjalan kalau misalkan karbon itu nggak dihargai. Jadi harus ada nilai ekonomi karbon khusus gitu. Nah, insentifnya itu ada dari beberapa. Satu dari nilai ekonomi karbonnya itu sendiri. Yang kedua tentunya jika kita melaksanakan program itu, perks apa lain, hal lain apa yang bisa kita dapatkan. Misalkan ESG rating kita jauh lebih baik. Sehingga kita mendapatkan suku bunga yang lebih rendah untuk lebih mudah juga mencari investor. Lebih mudah mencari investor dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa diperbanyak dan bisa dicari lebih banyak lagi, nggak cuma dari di lokal tapi juga internasional. Nah ini di Pertamina alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan beberapa effort yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan pendanaan yang lebih murah misalkan dari negara Jepang atau dari negara lain. Nah, hal seperti ini yang coba kita eksplorasi ke depannya. Jadi itu adalah bentuk insentif yang bisa kita coba godok ke depannya. Oke, tapi mungkin bisa dibocorkan begitu ya, kalau dari PNR sendiri begitu pendapatan yang dirasakan begitu dengan adanya bursa karbon ini sendiri seperti apa sih? Apakah memang cukup terasa begitu sebetulnya Pak Fadli? Ya, bisa dihitung sendiri ya. Misalkan kita ngelihat kemarin transaksi kita di tahun lalu itu ada di angka 460.000 ton atau 460.000 kredit dengan harga sekitar $3,5 sampai $5 bisa diinterpretasikan kira-kira berapa pendapatannya gitu ya. Jadi belum banyak gitu. Jadi ini bukan, it's not about the revenue, it's about how we grow the market at this point of time gitu ya. Dan bagaimana menjadi katalis buat yang lainnya. Gitu. Baik, sebelum kita tanya berkaitan dengan harga nih ya, harga unit karbon di pasar karbon ini mungkin tadi balik lagi ke insentif dan juga disinsentif begitu, seperti apa Pak Aldi? Nah, insentif saya mungkin hanya perspektif di karbon ya, tapi kalau the whole big picture-nya insentif buat perusahaan yang green termasuk karbon, itu tim Kemenkeu itu punya list yang mulai dari pajak dan segala macam. Mereka bahkan kemarin dalam satu eventnya di IBC itu Bu Masyita ya itu ngelis tuh one pager dia, insentif kita itu sebenarnya udah banyak banget. Gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa pemerintah itu justru menurut saya sudah sangat sangat komprehensif menggali itu. Gitu. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa insentif itu berlaku hanya buat perusahaan-perusahaan yang memang aware terhadap climate change dan memang aware terhadap isunya si greenhouse gas ini, gitu. Jadi insentifnya itu pasti akan sangat berguna buat perusahaan-perusahaan yang green lah kira-kira gitu. Semakin green mereka akan banyak tuh terima namanya insentif. Oke, baik. Gitu. Berkaitan dengan roadmap untuk carbon tax ini juga kan terus menjadi perhatian ya. Ini seperti apa begitu, karena tadinya 2024 kemudian ditunda 2025 begitu, dan ini juga masih menjadi pertanyaan begitu, apakah betul-betul nanti 2025 akan ditetapkan begitu untuk carbon tax seperti apa? Saya nggak representing tim Kemenkeu ya, nanti mungkin tapi cuman koordinasikan dengan OJK ya pastinya. Ya di beberapa koordinasi rapat ya kita beberapa kali juga sampaikan, karena ini ya sama, ini suara semua pihak ya.
dalam suatu ekosistem itu semua perangkatnya itu harus ada. Nah, di ujungnya itu memang kita ekspektasinya si pajak karbon. Nah, tapi perlu kita ketahui bersama, waktu kita coba exercise ya pajak karbon yang memang nanti pajaknya harus lebih tinggi dari harga di bursa, meaning kan itu pajaknya nggak fix. Ya, contoh harga di bursa tahun 2023 misalnya let's say $5. Nah, yang diberlakukan nanti pajak berikutnya kan harus lebih tinggi yang ada di bursa. Nah, ketika harga tahun 2024 misalnya turun atau 2025 naik, nah itu kan, nah ketika kita coba mengkaji lebih dalam peraturan pajak yang sifatnya nanti bakal fluktuasi itu, I don't think we have done this before. Ya, mengatur pajak yang sifatnya fluktuatif. Kita kan pajak fix ya, betul. 1, 2, 10, 11% gitu. Nah, kalau yang ini belum itu satu. Dan kedua yang perlu salah satu setelah kita coba menggali itu lebih kepada sistem big picture-nya adalah kestabilan ekonomi nasional. Karena ini hubungannya dengan pajak. Ya. Banyak pasti suara masuk, wah nanti perusahaan-perusahaan yang baru mau berkembang gimana kalau kena pajak karbon gitu. Ya, itu pasti. Itu harus dimasukkan lagi begitu dalam poin-poin aturan begitu. Yes, nah itu karena kompleksitas yang tadi saya sebutkan ya, dua masalah besar itu, termasuk nanti apakah benar ini mempengaruhi inflasi atau tidak, itu kan perlu kajian yang sangat komprehensif. Ya, nah itu sih menurut saya memang nggak mudah, tapi saya yakin teman-teman di Kemenkeu sudah melakukan banyak kajian, dan koordinasi kita terus tetap melakukan gitu. Ya, do hopefully sometime next year kali ya gitu. Ya, baik, tentu kita akan update terus ya, kita akan follow up terus berkaitan dengan perkembangan aturan ini ke depannya. Terakhir begitu saya akan ke Pak Aldi ya, berkaitan dengan mungkin target dari OJK sendiri begitu ya untuk nilai transaksi di bursa karbon begitu ya di sepanjang tahun 2024 ini seperti apa, dan kemudian berkaitan juga dengan tadi ya untuk harga unit karbon sendiri begitu, penilaian dari OJK apakah memang harganya masih terlalu murah, karena ini masih berkaitan juga dengan supply dan demand ya tentu untuk pembentukan harga begitu, dan apa mungkin ada target tersendiri begitu untuk rentang harganya. Seperti apa Pak Aldi? Pertama, roadmap bursa karbon. Tadi Pak Fadli juga sudah menyampaikan ya, karena kita beberapa memang diskusi dengan stakeholder terkait ya. Yang pasti bursa karbon kita itu harapannya kita kontribusi bukan cuma di Indonesia dan regional. Think about kita itu mau kontribusi ke global. Dan ketika ngomongin ke global, kita mau bursa kita salah satu terbesar di global dong, gitu. Dan make sense. Kenapa? Karena one of the largest forestry yang di dunia itu kita yang punya, gitu. Itu dari sisi volume itu make sense ya. Jadi kalau kita punya visi misi jadi bursa yang terbesar di dunia itu make sense sekali, gitu. Nah, lebih kepada tadi terkait harga itu perspektif. Ya. Dari perspektif Pak Fadli? Ya, kalau menurut kami sih let the market define the price. Memang kalau kita melihat harga itu kan berbeda-beda, apakah itu tech based credits atau forestry based credits. Forestry based credits biasanya jauh lebih tinggi daripada tech based credits. Nah, tapi kita ngelihatnya let the market define the price, dan itu nanti akan yang menentukan apakah proyek itu ekonomis atau tidak untuk dilanjutkan. Baik. Terima kasih, menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Bapak Lufaldi Ernanda, beserta Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina NRE, Bapak Fadli Rahman. Terima kasih sudah berbagi insight-nya pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.